Galileo Galilei adalah salah satu legenda di jagat sains. Reaksi gereja datang dengan cepat membawa Galileo dipanggil ke Roma. Agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan. Dilanda zaman kegelapan sebelum tiba zaman pembaharuan, kemunduran intelektual, dan kemunduran ilmu pengetahuan. Shalom, selamat malam kawan-kawan Berbagi Pandangan Channel. Berbagi pandangan, berbagi inspirasi. Balik lagi bersama admin Antonius. Kali ini kita akan mengulas topik yang sangat unik, di mana Gereja Katolik anti ilmu pengetahuan. Wah, ini ya kawan-kawan, seringkali dalam benak ya kita terpikir bahwa gereja ya atau iman kita, gitu khususnya Gereja Katolik, apakah bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, untuk kali ini ya saya akan memaparkan ya bagaimana sih peranan Gereja Katolik dalam ilmu pengetahuan, teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwa ternyata Gereja Katolik ini punya peranan yang sangat luar biasa ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mohon maaf teman-teman, apakah suara saya sudah cukup jelas atau agak kurang terdengar begitu? Mungkin bisa tolong dibantu direspon di komen. Sebentar. Oke. Mungkin sudah ya. Oke. Ya, teman-teman, kali ini saya akan angkat mengenai Gereja Katolik anti ilmu pengetahuan ya, oleh Berbagi Pandangan Channel. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa gereja ya di zaman baheula atau di zaman dulu itu pernah mengalami sebuah kasus yang cukup pelik terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan ada framing dari luaran sana seperti yang tadi kita tonton ya di awal video ya, bahwa ternyata gereja membuat ilmu pengetahuan di zaman itu menjadi mandek ya, tidak bisa berkembang gitu. Bahkan sampai di framing ya, gara-gara gereja lah ilmu pengetahuan tidak berkembang di Eropa ya, sehingga menjadi abad kegelapan. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya, pandangan seperti itu sudah cukup banyak dari waktu ke waktu ya. Jadi sejumlah orang berpandangan bahwa gereja adalah oknum yang anti sains gitu ya. Tidak mendukung namanya ilmu pengetahuan, bahkan katanya ya ada yang mengisukan bahwa gereja membunuh loh salah satu ilmuwan. Nah, benarkah hal itu dilakukan oleh Gereja Katolik? Nah, oke. Kita akan ulas di yang satu ini. Kemudian, ilmuwan selalu mendapat tekanan dari pihak gereja khususnya di abad pertengahan. Dan puncaknya ya, yang tadi saya bilang bahwa ternyata gereja katanya melakukan pembunuhan loh pada Galileo Galilei. Nah, oke ya, seperti itu tuduhannya teman-teman. Dan tidak jarang efek dari hal seperti ini, narasi seperti ini membuat banyak orang yang minder imannya, termasuk umat Katolik gitu. Sangat disayangkan ya. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Mungkin dikarenakan ketika kita dalam lingkungan sosial gitu ya, di mana banyak yang menuduh, "Oh, kamu Katolik ya? Oh, kamu gara-gara gereja kamu akhirnya ilmu pengetahuan tidak berkembang." Akhirnya membuat si orang tersebut minder, bahkan tidak jarang juga ada yang keluar mungkin imannya ya dari kepercayaan sebagai gereja Katolik. Nah, di sini yang mau saya tekankan kawan-kawan, Anda tidak perlu gusar, takut, sedih ya, bahkan minder gitu ya dengan pernyataan statement tuduhan yang masuk ke dalam kita ya sebagai umat Katolik ya. Saya sebagai umat awam pun ingin mencoba untuk memperkuat gitu ya kepercayaan diri teman-teman pada iman gereja Katolik. Katolik itu tidak seperti itu kawan-kawan, tidak seperti yang mereka framingkan gitu ya. Bahwa di dalam gereja Katolik sendiri ilmu pengetahuan itu sangat didukung penuh ya. Nah, bagaimana sih kita melihat faktanya? Nanti kita akan lihat
kita bedah ya, faktanya bagaimana gereja berperan di dalam sains, dan ini termaktub di dalam KGK. Apa itu? Katekismus Gereja Katolik. Teman-teman pasti udah pada tahu lah tentang hal ini. Kemudian pandangan para bapak paus terdahulu tentang sains ya. Apakah mereka itu menolak seperti yang dituduhkan kebanyakan orang ya? Nah, ya, selanjutnya gereja sangat mendukung sains, bahkan banyak ilmuwan dari kalangan gereja loh ya. Nah, ini teman-teman nanti akan lihat ya, seberapa banyak sih peranan gereja Katolik ya terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi peranan gereja di sini untuk peradaban yang bukan hanya sekedar satu kota, dua kota, dunia, teman-teman. Peradaban dunia itu peranan gereja Katolik di sini sangat sangat terlihat ya gitu. Hanya memang untuk tokoh-tokohnya tidak banyak yang kita ketahui atau mungkin kita sudah lupa gitu ya. Nah, kemudian banyak ahli sains Katolik yang menyumbangkan penelitian mereka yang memberikan dasar ilmu pengetahuan sampai sekarang. Jadi karena di abad-abad pertengahan itu memang ya secara teknologi, secara perangkat-perangkat gitu belum banyak ditemukan. Tetapi dengan perangkat hal yang ada seperti itu saja, mereka sudah bisa menemukan penemuan-penemuan yang menjadi cikal bakal yang bisa kita gunakan di saat ini di dunia modern. Gitu. Jadi menurut saya ini adalah hal yang spektakuler gitu ya. Kenapa? Dengan keterbatasan peralatan yang ada ya, mereka mampu berinovasi sehingga membuat peradaban dunia sehingga secepat seperti sekarang ini ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di dalam KGK ya. Apa sih kata KGK tentang ilmu pengetahuan itu ya? Nah, teman-teman mungkin kalau yang punya di rumah gitu ya, buku KGK atau PDF-nya boleh dibuka atau dicatat saja. Di sini adalah di KGK nomor 159 ya. Nah, itu mengenai iman dan ilmu pengetahuan. Meskipun iman itu melebihi akal budi ya. Memang kalau kita nalarkan ya, bahwa ketuhanan itu sangat sulit untuk dinilai, ditakar dengan akal budi kita. Kenapa? Karena memang sangat abstrak, bahkan kita belum pernah ada satupun manusia yang bisa melihat Tuhan gitu ya di zaman sekarang ini. Kalau di zaman Adam mungkin sudah ya, Adamnya yang bisa melihat gitu dan Hawa gitu kan. Kalau zaman sekarang siapa yang pernah melihat? Kan tidak ada. Jadi siapa yang bisa mengukur tingginya Tuhan? Tidak ada gitu ya. Jadi memang bahwa iman itu ya hakikatnya dia melebihi dari akal budi gitu ya. Di atas akal budi lah gitu. Namun tidak pernah bisa ada ya suatu pertentangan yang sesungguhnya antara iman dan akal budi. Jadi akal budi dan iman itu tidak pernah bertentangan kawan-kawan. Karena Allah yang sama yang mewahyukan rahasia-rahasia dan mencurahkan imannya. Telah menempatkan di dalam roh manusia cahaya akal budi. Tetapi Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri dan tidak pernah yang benar bisa bertentangan dengan yang benar gitu. Maka dari itu penyelidikan metodis di semua bidang ilmu bisa dijalankan dengan sungguh ilmiah dan menurut kaidah-kaidah kesusilaan ya. Nah, memang kadang praktik keilmiahan itu suka disalahgunakan secara tidak susila ya, artinya tidak benar gitu. Contoh aja, kalau teman-teman mengingat tentang Alfred Nobel ya, dia menemukan suatu bahan peledak gitu kan, yang mana tadinya digunakan ya untuk apa? Untuk kepentingan pertambangan. Namun karena disalahgunakan dari penelitiannya itu digunakanlah untuk kepentingan militer sehingga meledakkan orang-orang. Nah, inilah sebenarnya yang di dalam KGK itu tidak sesuai dengan kaidah kesusilaan gitu ya. Yang dimaksud seperti itu. Karena tujuannya Nobel tadi untuk membantu dalam segi pertambangan, ya kebetulan ayah saya ini adalah praktisi pertambangan gitu ya, ketika batu itu untuk dilepas daripada gunung gitu ya, karena sulit untuk dipacul atau bukan dipacul apa ya, ya digali ya, ditambang gitu. Untuk mempermudahnya apa? Menggunakan bahan peledak. Jadi batunya itu ketika meledak lepas dari gunung kan bisa diala ya, bisa diambil gitu dengan lebih banyak jumlahnya. Nah, itu kan kalau secara kaidah
kesusilaan tepat gunakan gitu. Nah, tapi beda halnya ketika bahan peledak tadi digunakan untuk memusnahkan nyawa manusia gitu. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kaidah kesusilaan gitu. Nah, tidak akan pernah sungguh bertentangan dengan iman karena hal profan dan pokok-pokok iman berasal dari Allah yang sama. Bahkan barang siapa dengan rendah hati dan dengan tabah berusaha menyelidiki rahasia-rahasia alam, kendati tanpa disadari pun ia bagaikan dituntun oleh tangan Allah yang melestarikan segala sesuatu yang menjadikan sebagaimana adanya. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri di dalam KGK bahwa iman ya dan ilmu pengetahuan itu ya atau iman dan akal budi itu tidak bertabrakan, tetapi bisa sejalan. Nah, sampai sejauh mana kita lihat pandangan dari Bapak Paus ya tentang sains. Di mana Paus Leo ke-13 ya menyatakan bahwa gereja dan para pastornya tidak menentang ilmu pengetahuan yang sejati dan solid ya. Perlu dicetak tebal ya teman-teman. Ilmu pengetahuan yang sejati dan solid. Entah ilmu pengetahuan manusiawi ataupun ilahi ya. Nah, maksudnya ilmu pengetahuan yang duniawi sifatnya gitu ya ataupun ilmu pengetahuan secara teologis ya. Tetapi bahwa tetapi bahwa mereka merangkulnya, mendorongnya dan memajukannya dengan dedikasi sepenuh mungkin. Jadi di sini jelas ya pernyataan Bapak Paus, ya Paus terdahulu nih Paus Leo ke-13 mengatakan bahwa gereja dan pastornya tidak menentang ilmu pengetahuan. Ya, jadi jelas di sini satu. Yang kedua, pandangan dari Bapak Paus Pius ke-12, ilmu pengetahuan sejati menemukan Allah dalam derajat yang terus bertambah seperti seakan-akan Allah sedang menanti di belakang setiap pintu yang dibukakan oleh ilmu pengetahuan. Ya, di situ ada sumbernya ya teman-teman. Nah, kemudian ini cukup agak membutuhkan effort ya karena ini panjang. Oke. Menurut Santo Yohanes Paulus kedua, ya, iman dan akal budi adalah seperti dua sayap yang di atasnya roh manusia naik menuju kontemplasi kebenaran. Dan Allah telah menempatkan di dalam hati manusia keinginan untuk mengenali kebenaran, dengan kata lain, mengenali dirinya sendiri, sehingga dengan mengenali dan mengasihi Allah, baik para pria dan wanita juga dapat mendekati kepenuhan kebenaran tentang diri mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat memurnikan agama dari kesalahan dan tahayul. Agama yang dapat memurnikan ilmu pengetahuan dari pemberhalaan dan kemutlakan yang salah. Masing-masing dapat memperoleh dari sisi lain. Dunia yang lebih luas, dunia di mana keduanya dapat mencapai puncaknya. Ya. Kemudian, namun demikian, Santo Paus Yohanes Paulus II juga memperingatkan kita akan ancaman scientism. Ya, scientism itu apa? Adalah pandangan filosofis yang menolak untuk menerima validitas dari bentuk-bentuk ilmu pengetahuan yang lain daripada ilmu pengetahuan positif. Dan pandangan ini membuang pengetahuan religius, teologis, etis, estetis ke ranah fantasi semata. Di masa lalu, ide serupa muncul di positivisme dan neopositivisme yang menganggap pernyataan-pernyataan metafisik sebagai suatu yang tidak berarti. Penilaian epistemologi cabang ilmu filosofi yang meneliti asal-usul kodrat, cara, dan batasan-batasan ilmu pengetahuan manusia yang kritis telah menampik klaim tersebut. Tetapi sekarang kita lihat dalam hal ini hidup kembali dalam nama samaran scientism yang membuang nilai-nilai kebajikan sebagai produk emosi dan menolak pengertian atau keberadaan agar melapangkan jalan menuju faktualitas, keadaan faktual yang murni dan sederhana. Karena itu ilmu pengetahuan diposisikan untuk mendominasi semua aspek kehidupan manusia melalui kemajuan teknologi. Sayangnya, scientism menyerahkan segala yang berkenaan dengan pernyataan tentang arti kehidupan ke ranah hal imajiner dan tidak rasional. Tidak kalah mengecewakan adalah caranya yang olehnya pandangan ini mendekati masalah filosofi,
yang jika tidak diabaikan, ditundukkan pada analisa yang didasari oleh analogi-analogi superficial. Yang kekurangan semua dasar akal budi ini mengarah kepada pemiskinan pemikiran manusia yang tidak lagi membahas pernyataan-pernyataan tertinggi yang manusia telah selalu merenungkannya secara terus-menerus sejak mulai adanya waktu. Dan karena ilmu pengetahuan tidak meninggalkan ruang bagi kritik yang diberikan oleh penilaian etis, mental science telah berhasil mengarahkan banyak orang untuk berpikir bahwa jika sesuatu itu secara teknis mungkin terjadi, maka sesuatu itu dapat diterima secara moral. Fides et Ratio 88. Kemudian pandangan Bapak Paus Benediktus ke-16. Tradisi Katolik telah selalu menolak prinsip fideism, ya, yaitu keinginan untuk percaya tanpa akal budi. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi bahwa sebagai umat Katolik ini kita ya nggak cuma sekedar asal percaya karena iman saja, tetapi juga harus bisa menerjemahkan dalam akal budi kita, semampu kita tentunya ya, gitu. Memang meskipun merupakan sebuah misteri, Tuhan tidak ngawur atau absurd. Kalau dalam mengkontemplasikan misteri, akal budi melihat hanya kegelapan. Ini bukan berarti bahwa misteri tidak mengandung terang, tetapi karena misteri itu mengandung terlalu banyak terang, sehingga seperti ketika kita menantang mata kita langsung ke matahari. Wah, kayak kita lihat matahari nih guys, gitu maksudnya. Kita hanya dapat melihat bayangan. Siapa yang dapat berkata bahwa matahari tidak terang? Iman memperbolehkan kita memandang sang matahari itu, yaitu Tuhan. Sebab iman menyambut wahyunya dalam sejarah. Tuhan telah mencari manusia dan membuat dirinya dapat dikenal dan membawa dirinya ke dalam keterbatasan akal budi manusia. Oke. Hubungan yang benar antara ilmu pengetahuan dan iman juga adalah berdasarkan interaksi yang berdaya guna antara pemahaman dan kepercayaan. Penelitian ilmiah mengarahkan kepada pengetahuan akan kebenaran baru tentang manusia dan kosmos. Kebaikan sejati manusia yang dapat dicapai melalui iman menunjukkan arah yang harus diikuti oleh jalan penyingkapannya. Oleh karena itu, adalah penting untuk mendorong, misalnya penelitian yang melayani kehidupan dan yang berusaha memerangi penyakit. Penyelidikan rahasia-rahasia planet kita dan alam semesta juga penting untuk alasan ini. Dalam pengetahuan bahwa manusia ditempatkan di puncak penciptaan, bukan untuk mengeksploitasi tanpa perasaan, tetapi untuk melindungi dan menjadikannya dapat dihuni. Dengan cara ini, iman tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tetapi bekerja sama dengannya, dengan menawarkan kriteria fundamental untuk memastikan bahwa ilmu memajukan kebaikan universal, dan hanya meminta bahwa ilmu pengetahuan berhenti dari inisiatif-inisiatif itu yang bertentangan dengan rencana awal Tuhan, dapat menghasilkan akibat-akibat yang menentang manusia itu sendiri. Alasan lainnya yang masuk akal untuk dipercaya adalah ini. Jika ilmu pengetahuan adalah rekan pendukung yang bernilai bagi iman dalam pemahaman kita akan rencana Tuhan bagi alam semesta, iman juga mengarahkan kemajuan ilmu pengetahuan menuju kebaikan dan kebenaran tentang manusia yang setia kepada rencana awal itu. General Audience November 21, 2012. Ya, itulah tadi pandangan Bapak-Bapak Paus terdahulu ya tentang ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan melihat ya teman-teman, apa sih sumbangsih ilmuwan Gereja Katolik pada sains ya. Kalau teman-teman lihat inilah sumbangsihnya ya Gereja Katolik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat ya salah satunya dari seorang uskup yang bernama Robert Grosseteste ya. Aku agak susah nyebutnya. Nah, beliau ini adalah seorang uskup sekaligus juga negarawan, filosof skolastik ya, filosof terpelajar maksudnya skolastik itu. Dia juga seorang teolog, dia ilmuwan geometri juga, ahli dalam bidang optik ya, optik kaca gitu ya, kaca pembesar, kaca kecil gitu ya, atau teropong itu juga termasuk alat optik. Kemudian dalam bidang astronomi. Nah,
perlu teman-teman ketahui bahwa Monsinyur Robert inilah gitu ya yang menemukan namanya metode ilmiah ya. Nah, ini metode ilmiah itu kan adalah suatu rangkaian ketika kita mau meneliti sesuatu itu ada langkah-langkahnya gitu kan. Saya ingat jadi waktu saya bikin skripsi dulu ya, itu harus ada runtutannya mulai dari latar belakang masalah ya kan. Artinya kita menjabarkan fenomena yang terjadi ya ketika saya turun ke lapangan melakukan tanda petik penelitian kecil ya, dari situ saya observasi ke 10 orang, 20 orang atau 30 orang sebagai sampel, kemudian di situ saya menyimpulkan tanda petik secara apa namanya? Kesimpulan sementara atau hipotesa ya, ataupun juga asumsi ya, kalau penelitian secara kualitatif. Ini agak berat bahasanya, mohon kalau misalnya sambil teman-teman simak video ini, mungkin boleh sambil ngopi ya, gitu. Ya agak santai, tapi coba sambil dibayangkan, eee, ranah kita sekarang kita akan bahas tentang agak scientific gitu ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi sekali lagi ya, Monsinyur Robert ini atau Uskup Robert ya, di Inggris tepatnya dia tinggal, adalah seorang penemu metode ilmiah. Sebentar guys. Oke, sudah jelas. Ya, terima kasih Pak Budiman. Kita kembali ke presentasinya saya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ya adalah Albertus Magnus ya, OP. Ini Ordo Dominikan ya. Dia terkenal karena pengetahuan ensiklopedi ya, bahasanya yang beragam seperti logika, teologi, psikologi, botani, geografi, astronomi, astrologi, mineralogi, kimia, zoologi ya, kimia, zoologi, filosofi, fisiologi, dan frenologi dan lain-lain. Jadi wow, ini kalau di zaman sekarang ya, kalau Albertus Magnus ini jangan-jangan kalau punya gelar tuh banyak ini berderet. Karena banyak sekali yang dia kuasain ya, gitu. Dan ilmunya cukup sulit-sulit ya, terutama juga ada psikologi di situ, karena saya juga sebagai sarjana psikologi, saya mempelajari itu cukup sulit ya teman-teman. Ya karena memang tidak hanya sekedar secara saintifik, tapi perasaan pun harus bisa bermain di situ. Nah, satu lagi yang perlu teman-teman ketahui bahwa Albertus Magnus ini ya, adalah penemu unsur kimia arsenik ya dalam sistem periodik unsur. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar ya ketika SMP atau SMA ya tentang sistem periodik unsur ya yang ada nomor-nomornya seperti hidrogen, helium dan sebagainya itu kan adalah unsur-unsur kimia ya. Nah, ternyata yang menemukan unsur arsenik adalah beliau ini teman-teman ya. Arsenik ya, ini satu logam beracun ya, zat beracun ya. Mungkin kalau teman-teman ingat ya, zat ini pernah digunakan oleh Polikarpus ya, waktu kasus pembunuhan Munir ya gitu. Aktivis HAM 98 ya itu kena keracunan arsenik. Kemudian kasus arsenik ini juga ya itu dialami oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte yang ada di Prancis ya, maksudnya bukan yang di Indonesia gitu. Itu kena keracunan arsenik juga kalau tidak salah ceritanya seperti itu. Nah, beliau ini ya Monsinyur Albertus ya, Albertus Magnus ini juga orang cerdas ya. Dia menemukan satu unsur kimia yang bernama arsenik ya. Dan sekaligus juga Albertus Magnus ini ya, ini yang menginspirasi tokoh nasional di Indonesia bernama Soegija Pranata. Nah, nama Albertusnya diambil dari sini teman-teman, dari Monsinyur Albertus Magnus gitu. Ya, itu sekedar informasi tambahan aja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian sumbangsi Gereja Katolik pada sains juga ya tidak terbatas pada ilmu manusia saja, tetapi juga ilmu rohani, ya, ilmu teologi, ya, yaitu bernama Thomas Aquinas, ya, imam Katolik, pujangga gereja atau doktor teologi ya atau seorang teolog lah. Kemudian dia juga adalah ahli hukum, ya, dan filosof. Menjelaskan konsep Allah secara akademis, yakni dengan membuktikan keberadaan Allah gitu. Jadi karena penghayatannya akan teologi begitu dalam ya,
Thomas Aquinas ini pun juga tidak hanya sekedar dihormati di kalangan gereja Katolik, namun juga gereja-gereja lain ya. Contoh seperti aliran Lutheran ataupun aliran Calvinis juga ya menggunakan beberapa pandangan dari Thomas Aquinas begitu. Oke, kita lanjut. Nah, sumbangsih ilmuwan lain adalah Nikolaus Copernicus ya. Adalah seorang imam gereja Katolik ya. Beliau ini memang seorang imam tetapi juga adalah seorang peneliti ya astronomi ya, ilmu tentang tata surya begitu ya, dan juga seorang matematikawan. Nah, memang dari Nikolaus Copernicus ini lahirlah nanti ada muridnya yaitu bernama Galileo Galilei. Nah, untuk konsepnya yang diajukan adalah mengenai teorinya yang paling terkenal adalah heliocentris ya. Helios yang berarti matahari ya, di mana matahari digambarkan sebagai pusat daripada tata surya. Nah, ini memang agak tanda petik berbeda di zaman itu ya. Yang dipahami di zaman itu adalah geosentris, artinya bumi lah yang menjadi pusat daripada tata surya gitu. Nah, ini akan dibahas lebih menarik lagi. Kita akan bahas di part 2 ya, teman-teman. Karena di sini saya mungkin tidak akan terlalu lama memaparkan dan juga mungkin akan lebih cepat ingin diskusi gitu ya. Nah, jadi saya minta waktunya pada teman-teman, bagi yang ingin mau masuk nanti akan saya kasih linknya. Nah, kembali ke Nikolaus Copernicus ya. Nikolaus Copernicus ini adalah kalau boleh dibilang konsepnya inilah yang akhirnya nanti akan diperluas ya, diperdalam lagi oleh Galileo Galilei dan nanti akan terjadi sejumlah kasusnya, hanya akan kita bahas di part yang kedua. Tidak masalah ya teman-teman. Oke. Kemudian peran lain lagi ya, imam ya yang memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan adalah Ruther Boschkovich ya atau Roger Boschkovich. Ya, beliau adalah seorang teolog, fisikawan, astronom, matematikawan, filosof, diplomat, penyair, imam Yesuit. Nah, ya, imam sekaligus juga ilmuwan ya dan polimet atau ilmu yang ada di banyak bidang. Makanya dia digelari orang yang cerdas di zamannya gitu ya. Karena menguasai berbagai macam bidang ilmu makanya disebut polimet gitu. Nah, kemudian penemuan yang paling memberikan sumbangsih terbesar pada waktu itu adalah dia dijuluki sebagai bapak teori atom modern, atom ya. Kita tahu bahwa atom adalah satuan terkecil gitu. Nah, dari sini ya akhirnya diteruskan penelitiannya oleh John Dalton ya atau John Dalton gitu yang mengembangkan ya teori tentang atom ini gitu. Sehingga menjadi penemuan yang lebih ini lagi ya, lebih berkembang lagi gitu dari penelitian-penelitian terus karena yang namanya sains atau penelitian atau ilmu pengetahuan itu tidak pernah berhenti ya, selalu akan dicari dan digali gitu ya. Kenapa? Karena sifatnya kita akan selalu bertanya gitu ya, berfilsafat lah gampangnya gitu. Kita akan selalu bertanya ketika sudah menjadi teori ini, kemudian kita akan membuktikan dari teori itu, benar nggak gitu. Setelah dibuktikan, kemudian kita kembangkan lagi, akhirnya menemukan teori baru yang akan berkembang sampai dengan sekarang. Buktinya bahwa sekarang bahwa atom itu sudah bukan bagian dari terkecil lagi ya. Ternyata ketika atom itu dibelek gitu, dibuka, wah di dalamnya ternyata ada proton, neutron, positron gitu ya. Gitu, ada proton, neutron, apalagi satu lagi itu aku lupa. Ya, itulah kira-kira. Jadi kalau di zaman itu ya sudah hebat gitu, sudah bisa menemukan ya atom gitu ya. Ternyata di dalam atom itu ada inti atom lagi. Nah, makin lama makin ke sini teori berkembang gitu ya. Makin diteliti makin dapat intinya inti gitu. Nah, diawali dari siapa? Dari Roger Boschkovich ini, seorang imam ya, seorang imam Yesuit gitu dan juga seorang ilmuwan ya. Nah, kemudian sumbangsih gereja pada hal yang lain adalah Jean Baptiste de Lamarck ya. Beliau adalah ahli biologi Prancis ya, dikenal karena pendapatnya tentang teori evolusi kehidupan. Loh, kok ada teori evolusi? Ya, nggak usah khawatir teman-teman. Karena konsep evolusinya dari de Lamarck ini berbeda dengan
evolusi yang dikemukakan oleh siapa? Charles Darwin ya, gitu. Gampangnya gini lah, mengingat kalau Charles Darwin tuh asal-usul manusia itu evolusi dari kera ya, dari manusia kera gitu. Kalau apa de Lamarck ini agak berbeda ya. Jadi konsep evolusinya itu adalah karena adaptasi. Nah, gampangnya begini teman-teman. Ini ada dua ilustrasi. Yang atas ini adalah teorinya Lamarck ya, yang bawah ini adalah teorinya Darwin. Kalau menurut Lamarck ya, bahwa dahulu itu ya ada yang namanya jerapah itu ada dua jenis ya, ada yang berleher pendek, ada yang berleher panjang. Nah, yang berleher pendek ini akan kesulitan untuk mendapatkan makanan karena apa? Di zaman itu pohon itu tinggi-tinggi gitu loh. Nah, akhirnya apa? Si jerapah ini beradaptasi sehingga lehernya agak ketarik-ketarik, lama-kelamaan keturunan-keturunannya lehernya jadi panjang semua. Gitulah gampangnya. Jadi memanjangnya si leher itu karena proses adaptasi tadi yang akhirnya diturunkan secara turun-temurun secara genetik gitu ya, akhirnya berkelanjutan dan menghasilkan jerapah yang lehernya panjang-panjang seperti saat ini gitu. Nah, sedangkan kalau konsepnya Darwin itu adalah kalau di zaman dulu ya, itu ada jerapah yang berleher panjang ya, yang ini ya, dan juga ada jerapah yang berleher pendek. Nah, yang jerapah leher panjang itu dia mampu untuk menjangkau makanannya ya, sedangkan jerapah yang lehernya pendek dia tidak mampu. Akhirnya apa? Karena tidak bisa makan dia mati gitu loh. Nah, makanya yang bertahan karena leher panjang semua gitu ya. Nah, sampai sekarang kita menemukan ya jerapah itu semuanya lehernya panjang begitu. Jadi kalau konsepnya Darwin ya itu lebih menekankan kepada siapa yang apa ya, bukan apa sih nama istilahnya, aduh saya agak lupa, tapi yang mampu bertahan dialah yang menang begitulah gampangnya ya. Karena kalau Lamarck ini lebih kepada adaptasi ya gitu. Sedangkan kalau Darwin ini bukan adaptasi tapi seleksi alam. Nah, itu dia. Jadi yang tidak mampu menyesuaikan dirinya, dia tidak bisa bertahan, akhirnya punah begitu loh. Seperti halnya dengan manusia kera berjalan tegak gitu ya, atau disebut juga Pithecanthropus erectus gitu ya, manusia purba ya, manusia kera yang berjalan dengan tegak gitu karena tidak mampu beradaptasi akhirnya dia punah, digantikan oleh manusia yang mampu beradaptasi dan sekaligus juga berevolusi berkembang seperti manusia modern gitu. Terlalu berat tidak teman-teman? Saya mau lihat dulu ya, apakah terlalu berat nggak ini? Ya, oke ya, mudah-mudahan bisa dicerna ya, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Oke, sumbangsi Gereja Katolik juga ya terhadap dunia sains itu dari Romo Gregor Mendel ya, seorang biarawan Agustinian. Dia juga adalah seorang ahli biologi ya teman-teman. Bapak dari konsep genetika ya, dasar genetika ya kita tahulah persilangan gitu ya. Penelitiannya waktu itu adalah kepada kacang ya, kacang polong gitu ya, dia teliti. Si kacang polong ini ada dua macam gitu, ada yang bulat sempurna bagus gitu, terus satu lagi ada kacang polong yang kisut atau yang kualitasnya kurang baik. Kemudian dia coba ya persilangkan, kawinkan gitu ya. Kalau kita ingat dulu pelajaran bahwa putik itu adalah sel betinanya tanaman begitu ya, bunga gitu. Kemudian sel jantannya itu adalah aku lupa, serbuk sari ya. Ketika terjadi proses pembuahan itu adalah ketika serbuk sari jatuh ke putik kan. Nah, mungkin seperti itulah mekanismenya. Jadi dia silangkan antara bibit yang bagus dengan bibit yang kurang bagus. Ternyata didapat formula seperti ini. Ketika bibit bagus ini dia namakan B besar, yang bibit yang kurang baik tadi atau keriput disebut B kecil. Ketika disilangkan ternyata tetap hasilnya yang bulat yang besar gitu loh. Jadi disebut B besar B kecil ya. Jadi yang keriput ini disebutnya sebagai gen resesif, sedangkan yang B besar ini adalah gen dominan gitu. Disilangkan, kemudian hasilnya adalah ya
B besar ketemu B besar maka menjadi gen yang dominan keduanya. Kemudian ada yang B besar B kecil yang dominan dan yang resesif ini bercampur, ya ada 2 jenis gitu kan. Dan yang terakhir adalah B kecil gitu. Nah, jadi ketiga hal ini menghasilkan bibit yang besar semua dan satu yang keriput gitu ya. Jadi 25% kemungkinan hasilnya keriput, 75% hasilnya baik gitu. Nah, konsep persilangan ini juga akhirnya diterapkan kepada ayam boiler sehingga kita bisa kenal ya ayam boiler zaman sekarang gitu ya, ayam yang dagingnya banyak gitu. Kalau dulu kan kita taunya ayam kampung. Nah, itu juga mengambil dari perkembangan konsep persilangannya Gregor Mendel gitu ya. Nah, inilah sumbangsihnya pada ilmu pengetahuan. Nah, ini lagi teman-teman ya, kalau bisa tebak ini siapa? Ya, ada Albert Einstein ya. Di sebelahnya ada seorang imam, dia bernama Gregor Lemaitre ya. Gregor Lemaitre ini ya, George ya, adalah seorang imam, astronom, dan profesor fisika di Universitas Katolik Leuven ya. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa George ini atau Father George ini ya adalah penemu daripada teori Big Bang. Nah, yang sering kali ya Big Bang ini ya apa sih Big Bang itu adalah asal-usul mengenai semesta gitu. Saya kurang hafal bagaimana mekanismenya, tetapi beliaulah yang menjadi pencetus teori Big Bang ya, asal-usul alam semesta gitu loh. Loh, kok bukannya Big Bang itu digunakan oleh orang-orang yang anti agama ya istilahnya gitu ya, anti atau orang-orang yang ateis lah gitu. Bukankah lebih populer di mereka, bahkan mungkin juga ada di kalangan agamawan yang menyatakan, "Oh, kitab saya ini sesuai loh dengan teori Big Bang," gitu ya. Nah, ternyata teori ini ditemukan oleh seorang Romo Katolik gitu ya. Nah, mengenai asal-usul semesta. Nah, apakah teori Big Bang ini bertentangan dengan Alkitab? Ya, kita lihat penjelasannya. Big Bang tidak bertentangan dengan kitab suci ya. Ledakan awal ya atau tanda petik ledakan tadi, awal kosmos tersebut dapat dihubungkan dengan firman Allah. Nah, nanti teman-teman baca di Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ya, berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Nah, pada saat bilang jadilah terang, itulah di situ munculnya Big Bang gitu. Jadi yang mengawali penciptaan, inilah yang mengawali penciptaan ya, gitu loh. Nah, kalau mekanismenya Big Bang itu seperti apa dan sebagainya, silakan nanti teman-teman saya kasih PR untuk membaca sendiri saja ya. Tetapi Big Bang ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Karena kalau teman-teman baca di Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang. Nah, itulah permulaan atau asal awal mula dari penciptaan ya. Nah, bedanya adalah ilmuwan yang menolak Allah mengatakan bahwa ledakan itu disebabkan karena kebetulan. Sedangkan umat beriman ya, kita sebagai umat Katolik gitu ya, mengakui bahwa ledakan itu disebabkan ada penyebabnya. Siapa? Allah Sang Pencipta gitu ya. Kan makanya dikatakan berfirmanlah Allah, ya kan? Nah, jadi asal-usul semesta ini tidak langsung ujuk-ujuk jadi gitu loh, seperti yang dikemukakan oleh ilmuwan yang menolak Allah tadi atau orang ateis lah, yang mengatakan bahwa, ledakan itu terjadi karena kebetulan gitu loh. Nah, kalau di sini enggak ya, bahwa ledakan itu terjadi karena ada firman Allah gitu. Jadi tidak bertentangan ya justru dengan Alkitab gitu. Nah, justru salah kalau ada orang yang bilang Big Bang itu bertentangan dengan Alkitab. Nah, berarti dia kurang baca Kejadian 1 ayat 3. Gitu. Oke, sumbangsi yang selanjutnya ya, ini dari yang tadi itu ya, orang-orang yang tergolong klerus ya atau rohaniawan gitu ya atau para imam dan juga ada uskup juga. Sekarang dari umat Katoliknya sendiri gitu. Umat Katoliknya sendiri ya artinya eh, bukan golongan rohani gitu ya, tetapi mereka memang mendedikasikan untuk ilmu pengetahuan. Adalah Andreas Vesalius ya, ahli anatomi dan dari bangsa Flemish dan penulis dari buku pengaruh ilmu anatomi ya, The Humanist dan bla 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 itu agak sulit. Ya artinya pengerjaan tubuh manusia.
Vesalius disebut sebagai pemulai masa anatomi manusia modern. Nah, penemuannya Vesalius ini ya digunakan apa untuk dunia medis ya, dunia kedokteran gitu. Jadi badan manusia itu dibelah kemudian dilihat gitu ya. Kalau teman-teman kedokteran ataupun psikologi di zaman dulu ya, psikolog-psikolog zaman dulu itu belajar tentang ilmu faal namanya. Jadi ilmu tentang bedah tubuh manusia, anatomi tubuh gitu. Agak kurang gimana ya gitu. Dosen saya pernah cerita katanya setelah ngikutin pelajaran itu dan benar-benar melihat sebuah jasad gitu dibelek begitu, dia tiga bulan tidak mau makan daging teman-teman gitu ya. Efeknya sampai seperti itu karena ada efek psikologisnya juga sih kalau nggak kuat gitu. Tapi kalau yang udah biasa ya para dokter-dokter yang sudah melewati masa ospek begitu ya, mereka sudah biasa dengan yang kayak gitu, jadi nggak kaget lagi. Oke, nah sumbangsi yang berikutnya adalah Antoine Lavoisier ya. Orang yang memberikan nama oksigen. Jadi ini adalah tanda kutip kalau tadi ya Albertus Magnus menemukan unsur kimia bernama arsenik ya. Kalau Antoine Lavoisier ini ya menemukan oksigen gitu ya, yang memberikan nama O2 ya rumus kimianya. Nah, pada tahun 1774 perkataan oksigen sendiri ya itu dari dua unsur suku kata Yunani bernama oxus yang berarti asam dan genan yang menghasilkan gitu. Nah, dia juga dijuluki sebagai bapak kimia modern. Jadi penemu oksigen itu juga ternyata adalah orang Katolik ya, gitu, umat Katolik. Kemudian, nah ini teman-teman tahulah kalau yang dulu pernah sekolah dengar Alexandru Volta ya. Nah, ini beliau adalah penemu elemen volta. Ya, seorang fisikawan, ahli kimia ya, guru besar juga dan dia pengarang penemu elemen baterai atau tumpukan volta 1800, juga penemu kondensator, eudimeter, pistol listrik dan lampu udara. Penemuan terbesarnya adalah elemen volta atau cikal bakal dari baterai modern zaman sekarang ya. Ini baheulana gitu ya namanya elemen volta gitu. Atau juga akumulator ya atau aki basah atau aki kering itu juga diawali dari konsep penemuannya dia. Jadi kebayang kalau volta tidak ada, kita tidak akan nemu namanya baterai ya. Jadi senter mungkin dinyalain masih pakai lilin kali gitu. Jadi berterima kasihlah sama Alexandro Volta dan juga ilmuwan Katolik lainnya ya. Nah, masih ada lagi? Masih ada lagi. Ini dia sumbangsi dari Andre Maria Ampere ya. Teman-teman tahu satuan ampere ya. Satuan ampere itu ditemukan di Prancis ya. Jadi dari seorang fisikawan bernama Andre Marie Ampere ya. Fisikawan dan ilmuwan Prancis yang serba bisa yang merupakan salah satu pelopor bidang listrik dinamis atau elektrodinamika gitu. Nah, beliaulah yang menemukan konsep listrik dinamis ya atau elektrodinamika tadi gitu. Aku kurang bisa menjelaskan lebih jauh karena bukan bidang di fisika, tetapi aku tahu ampere adalah salah satu satuan di dalam kelistrikan gitu ya. Ya di meteran itu kan suka ada berapa ampere gitu ya. Nah, dari sini nih penemunya ya, Bapak Ampere ini. Oke. Nah, kemudian juga sumbangsi umat awam pada sains yaitu Augustin Louis Cauchy ya, seorang matematika Prancis ya, yang disebut juga bapak dari kalkulus. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya rumusnya begitu mumet, inilah yang bikin PR kita numpuk waktu SMA dulu ya, belajar tentang kalkulus sampai mumet kepala kita. Gitu. Yaitu integral fungsi x dx ya, limit n sama dengan atau n lebih apa gitu aku lupa ya bacanya. N tidak terhingga, kemudian sigma N, I sama dengan 1. Wah inilah. Nah inilah Bapak yang bikin PR SMA kita cukup berat. Tapi kalau tidak ada penemuan ini teman-teman, kita tidak tahu rumus integral gitu ya. Jadi berterima kasihlah walaupun PR kita jadi banyak. Oke, nah kemudian ada Guglielmo Marconi ya. Nah nama Marconi ini tidak asing lagi teman-teman. Dia adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih hadiah Nobel. Terkenal
mengembangkan suatu sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal dengan radio. Jadi dia ini adalah penemu radio ya. Cikal bakalnya dari Bapak Marconi ini ya, yang menemukan radio sehingga kita bisa ikut tahu siaran ya di radio. Ada yang mungkin zaman baheula mungkin Bang Naga mungkin ya suka main CB gitu kan. Halo halo Roger Roger nah, kayak gitu-gitulah. Oke, sambil menunggu mari kita discuss dulu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau masuk saya kasih link StreamYard. Silakan mungkin kalau ada yang mau bergabung untuk ngobrol-ngobrol, kita ngopi diskusi ya. Berkaitan dengan apakah gereja Katolik anti ilmu pengetahuan? Ternyata kalau kita lihat ya ulasannya tadi ya, sama sekali itu tidak ada ya. Gereja Katolik itu menentang atau menghambat ya ilmu pengetahuan. Buktinya sekarang sudah modern ya, dengan ilmu pengetahuan yang ada dari para filosof-filosof tadi ya, dari para klerus yang jadi ilmuwan, kemudian juga umat awam menjadi ilmuwan. Akhirnya kan ilmu pengetahuan berkembang ya, gitu loh. Itu. Oke, saya sapa dulu teman-teman ya. Selamat malam Pak Budiman. Ya, terima kasih suaranya sudah jelas ya. Selamat malam, Shalom Pak Malaikat Timur. Ya. Wah, ya, terima kasih juga Pak Yohanes Gandung. Si Agung ini ya, teman gua nih, teman SMP nih. Oke Gung, silakan Gung, nyimak dulu ya. Bang Naga, oke ya sudah kulihat jerapah yang bersaing-sayangan. Ya, 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 ya. Ya, itulah tadi konsep teori evolusi ya. Evolusinya tuh tidak sekedar ini ya, bukan cuma Charles Darwin gitu yang menemukannya, tetapi ada yang jauh lebih tua yaitu de Lamarck gitu. Kemudian disempurnakan kembali oleh Charles Darwin. Namun cuman sayangnya teori Charles Darwin tuh juga banyak pertentangannya juga sih ya gitu. Ya namanya ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang gitu, nggak bisa stagnan di situ, dalilnya itu nggak ya. Karena kalau misalnya baru hanya sekedar keluar ya, istilahnya baru masih menjadi teori ya, itu belum bisa dibuktikan secara apa, secara fakta ya, itu belum bisa dianggap sebagai kebenaran yang hakiki gitu ya. Artinya masih bisa dikembangkan, sedangkan iman itu kan tidak bisa gitu. Ya, ketika sudah didogmakan begini ya sudah, kita hanya bisa percaya gitu. Contoh kayak misalnya para rasul ya gitu. Ini loh Alkitab yang sudah dikanon, ini yang sesuai dengan tulisan para rasul. Nah, ya sudah, artinya kita hanya tinggal percaya aja gitu loh. Tapi ya itu tadi ya, tidak hanya percaya buta ya. Kan kanonisasi pun juga tidak hanya sekedar percaya buta gitu, melainkan melalui penelitian-penelitian gitu. Jadi nggak sembarangan gereja juga mengkanon Alkitab gitu ya. Ini jadi lari ke kanon, tapi ini berkaitan ya teman-teman dengan saintifik juga, bahwa kanonisasi pun juga itu banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan gitu ya oleh bapak-bapak gereja kita gitu. Jadi berterima kasihlah sama bapak-bapak gereja sehingga kita nemu nih patokannya untuk mengenal Yesus Kristus itu dari mana gitu, kalau bukan dari Alkitab ya gitu. Oke, selamat malam juga Bang Petrus Batu Karang. Terima kasih sudah mampir ya. Gitu. Oke. Mungkin yang dimaksud adalah Homo homini lupus est. Bahasa Latin manusia adalah serigala bagi manusia sesamanya. Ya, ya, ya. Kalau istilah yang Homo homini lupus est ini mungkin kayaknya kok lebih cocok ke apa ya? Kayak ungkapan ini ya, ungkapan seorang filosof ya kayaknya ya. Gitu. Oke, selamat malam Bang Sima Garuda. Terima kasih ya. Oke, teman-teman ada yang mau berbagi pandangannya? Ya, jadi sekali lagi teman-teman ya, bahwa banyak sekali tuduhan yang dilemparkan ke kita seperti di dalam video ini. Mari kita simak dulu ya.
Galileo Galilei adalah salah satu legenda di jagat sains. Reaksi gereja datang dengan cepat membawa Galileo dipanggil ke Roma. Agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan. Dilanda zaman kegelapan sebelum tiba zaman pembaharuan, kemunduran intelektual, dan kemunduran ilmu pengetahuan. Ya, itu tadi ya gambarannya. Jadi yang seperti ini tuh udah sering gitu ya. Dan apa ya, kita nggak perlu baper ya, kita jawab saja gitu bahwa ini loh faktanya, bahwa gereja itu tidak tinggal diam kok. Gereja pun juga mendukung ilmu pengetahuan gitu. Hanya memang perlu digarisbawahi bahwa gereja itu ingin memberikan ilmu pengetahuan yang terbaik, artinya yang bisa langsung diaplikasikan ya, yang bisa langsung diterapkan gitu. Syukur-syukur kalau mendekati kebenaran yang tanda petik sampai mutlak gitu loh. Contoh misalnya kalau di zaman dulu ya, di zaman Galileo muncul begitu, itu adalah masih banyak yang percaya bahwa bumi itu tidak bergerak ya, alias karena bumi menjadi porosnya, dan itu bukan berarti gereja ya tidak punya dalil atas itu. Nah, ini akan saya bahas di part berikutnya aja ya. Oke, teman-teman, mungkin karena tidak ada yang mau masuk, saya akhiri dulu sampai di sini videonya. Semoga ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, sebentar. Ya, jadi sebelum saya akhiri ya, kita perlu perbaiki sikap kita tentang ilmu pengetahuan ya. Jangan minder ketika dikatakan orang Katolik itu tidak mendukung sains. Buktinya ya, yang tadi saya sebutkan itu ilmuwan-ilmuwan top dunia gitu ya, top global gitu, yang ilmunya masih bisa kita rasakan dan kita pelajari sampai dengan sekarang. Kemudian terbukti ilmuwan hebat juga lahir dari Katolik gitu ya. Dan iman dan logika tetap masih sejalan. Jadi tidak bertentangan ya. Contoh buktinya iman dan logika masih tetap sejalan siapa? Ya, ada Thomas Aquinas, ada Santo Agustinus ya. Dan itu juga karyanya dipakai loh sampai sekarang gitu. Oke. Sampai jumpa lagi di part kedua ya, menyingkap kasus Galileo di Berbagi Pandangan Channel. Terus pantengin ya, klik tombol notifikasinya buat teman-teman. Oh, oke. Sebentar, ada pertanyaan ya. Bisa dijelaskan sedikit apakah memang gereja Katolik mengenal zaman kegelapan? Kalau untuk zaman kegelapan ya, ini kan ungkapan dari banyak orang ya, oh bahwa Eropa itu jatuh di zaman abad kegelapan gitu. Namun sebenarnya kalau menurut pandangan yang saya ketahui gitu ya dari beberapa artikel yang saya baca, itu bahwa sebenarnya bukan abad kegelapan ya, tetapi memang ada pembatasan-pembatasan di dalam melakukan penelitian. Contoh lah kasus yang Galileo yang nanti akan saya sampaikan gitu ya. Saya disclaimer sedikit aja gitu ya di jadi apa? Bukannya dibatasi penelitian itu. Penelitian itu diberikan seluas-luasnya, tetapi ketika penelitian itu belum sampai kepada finalnya, belum bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan, itu belum boleh disebarluaskan gitu loh. Kenapa? Karena takutnya nanti orang-orang di zaman itu kan memang yang tanda petik terdidik itu masih agak jarang ya. Karena pendidikan di saat itu cukup mahal ya, mengingat sarana prasarananya juga masih kurang memadai. Belum lagi karena pengaruh dari apa namanya Konstantinopel itu jatuh ya, sehingga perdagangan dari Eropa menuju ke China itu agak merosot gitu ya. Terutama adalah karena waktu itu China itu penemu daripada kertas gitu loh. Nah, kertas itu sebenarnya adalah untuk hal yang membantu perkembangan peradaban ya, tetapi karena jalur itu diputus, nah akhirnya agak mandek gitu loh. Mungkin seperti itu sih yang saya tahu Pak Budiman, mohon maaf kalau misalnya kurang apa namanya, kurang memuaskan ya. Tapi itulah yang saya perkirakan
Gitu. Zaman kegelapan pernah diteliti penyebabnya Islam menyerang Eropa. Ya, betul sekali Pak Simak Garuda. Ya, jadi memang karena ada serangan dari Ottoman ya. Karena waktu itu Ottoman kan begitu gencar ya memperluas wilayahnya, tidak hanya sekedar di daerah Timur Tengah, kemudian menjalar ke atas ya, mulai sampai ke Konstantinopel sehingga Konstantinopel jatuh. Nah, kenapa yang diincar itu Konstantinopel? Karena Konstantinopel waktu itu adalah jalur transitnya dari Eropa menuju ke China ya, apa namanya, jalur suta ya, jalur transitnya itu lewat dari Asia Kecil atau disebut juga Konstantinopel lah zaman itu ya. Nah, ketika Konstantinopel itu jatuh di tangan Turki Ottoman, ya sudah berarti perekonomian agak kurang lancar gitu loh. Artinya proses pertukaran ya, baik persenjataan, kemudian juga teknologi dan sebagainya, alat kebutuhan untuk yang di Eropa ini menjadi sulit gitu loh. Nah, kemudian kan akhirnya berkembangnya Eropa itu dengan cara apa? Mereka putar otak tidak kalah gitu ya, melakukan ekspedisi laut gitu. Karena jalur daratnya ditutup, dikat mati gitu ya, akhirnya mereka melakukan ekspedisi dan akhirnya bisa berkembang lagi Eropa gitu, bisa bangkit lagi juga, tuh. Betul sekali Pak Simak Garuda. Kemudian PTT Sinagabang ya, konsep zaman kegelapan berasal dari tahun 1300-an dengan cendekiawan Italia, ya, Petrarch yang menganggap, saya tampilkan aja ya, yang menganggap abad-abad pasca Romawi sebagai gelap dibandingkan dengan cahaya kuno klasik. Ya, benar Bang. Kemudian juga abad kegelapan juga, oh ya harus diingat juga waktu itu juga pernah Eropa dilanda abad kegelapan karena penyakit pes yang disebut dengan Black Death ya. Penyakit pes ini ya karena dari tikus ya, tikus kemudian nyerang siapa ya, ibu rumah tangga begitu, ketika itu akhirnya nyebar sampai ke seluruh daratan Eropa ya. Dan kalau nggak salah itu hampir seperempat atau apa, setengahnya Eropa tuh banyak yang meninggal gitu, karena penyakit wabah pes ini. Tapi beruntung karena, penyakit pes ini tuh obatnya adalah ada dari Indonesia yang bernama Kina gitu ya, dibawa ke sana akhirnya ya bisa sembuh juga, begitu. Banyak penyebabnya juga, klan Yahudi ya, banyak penyebab juga, klan Yahudi, Kabbalah, sekte sesat. Ya ya, ya itu ya begitulah. Karena memang di zaman abad kegelapan juga ya, rawan sekali tentang bid'ah gitu ya, karena memang, gereja di sebelum abad ke-10 itu juga cukup banyak, eee, bid'ah-bid'ah ya. Kalau teman-teman simak gitu ya di sejarah, gereja mula-mula itu ya, ketika Rasul Petrus saja, di zamannya Rasul Petrus sudah ada bid'ah pertama yaitu Simon Magus. Kemudian habis itu ada, apa, Arius ya, Nestorius, kemudian dan seterusnya itu banyak sekali ya. Bahkan makanya Alkitab pun juga perlu dikanon karena apa, ya para bidat-bidat itu juga menulis kitab ternyata gitu. Jadi memang, perlu kehati-hatian ya, makanya gereja pada saat itu betul-betul melakukan standarisasi yang cukup ketat ya. Makanya tadi saya sampaikan ya bahwa ada ini ya, peneliti, apa, ya ada penemu metode ilmiah ya lahir ya pasti dari gereja gitu. Kenapa ya? Karena dari metode ilmiah inilah yang akhirnya, dari metode ilmiah ini tuh kenapa bisa tumbuh dari gereja ya karena pengalaman-pengalaman itu tadi ya, beliau mempelajari sehingga menemukan ini loh, oh caranya dalam meneliti itu harus sampai sejauh mana sih? Apakah cukup sampai berhenti ketika teori itu sudah muncul ataukah perlu diteruskan lagi? Ternyata kalau teori itu masih tanda petik belum sifatnya, hakiki ya, artinya harus ditinjau lagi lebih lanjut gitu. Oke, mungkin teman-teman kalau mau masuk, ini linknya ya. Ya, oke kalau tidak ada ya mungkin saya mau istirahat dulu. Terima kasih teman-teman sudah mampir di Berbagi Pandangan Channel ya.
Dari konten ini kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang, kurang baik begitu ya, mohon dimaafkan ya. Ambil yang sisi positifnya aja dan ini jadikan tambahan pengetahuan saja ya buat teman-teman. Dan perlu digarisbawahi kita yang Katolik tidak perlu minder, tidak perlu malu ya, bahwa bukan gereja Katolik kok yang menyebabkan kemunduran ilmu pengetahuan, tidak seperti itu ya nilainya, bahwa ilmu pengetahuan ini mandek atau maju itu bukan karena kebijakan dari gereja gitu. Jadi buktinya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan ya yang menghasilkan bibit-bibit ya yang di dunia modern akhirnya bisa dikembangkan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di live chat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.